Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Puspitasari dari kelompok 1. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama, Amalia Nurjana, yang kedua Kozinatul Oza, dan ketiga Ahmad Firdaus. Selanjutnya materi pertama akan disampaikan oleh saudari Amalia Nurjana. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang prinsip-prinsip belajar. Prinsip-prinsip belajar relatif berlaku umum itu berkaitan dengan perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung, tantangan, pengulangan, serta perbedaan individual. Jadi, perhatian dan motivasi itu akan timbul ketika siswa merasa pembelajaran yang berlangsung itu merasa dibutuhkan. Jadi akan timbul sebuah perhatian. Dari timbul perhatian itu akan ada sebuah motivasi dalam diri setiap siswa. Ingin semangat belajar dalam pembelajaran tersebut dan lain-lain. Lalu selanjutnya yaitu keaktifan. Dalam proses belajar, setiap siswa selalu menunjukkan keaktifannya baik melalui fisik maupun psikis. Selanjutnya yaitu keterlibatan langsung. Keterlibatan langsung ini berada ketika seorang siswa melakukan pembelajaran sesuai dengan pengalaman langsung. Jadi seorang siswa itu bisa merasakan pembelajaran sesuai dengan pengalamannya. Lalu selanjutnya yaitu pengulangan. Pengulangan ini berfungsi untuk mengasah daya ingat siswa dari pembelajaran yang lalu. Jadi siswa ini akan selalu ingat dengan pembelajaran-pembelajaran yang pernah dipelajari. Lalu selanjutnya tantangan. Tantangan ini akan ada agar siswa itu merasa bergairah saat melakukan pembelajaran tersebut dan dapat menyelesaikan pembelajarannya. Selanjutnya yaitu perbedaan individual. Setiap siswa memiliki perbedaannya masing-masing, termasuk perbedaan dalam pola pikir, dalam menarik sebuah kesimpulan dalam pembelajaran. Itu setiap siswa pasti berbeda-beda. Karena tidak ada siswa yang memiliki kesamaan yang persis, pasti selalu ada perbedaan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang tipe-tipe gaya belajar. Tipe-tipe gaya belajar itu ada 3. Yang pertama visual, auditif, dan kinestetik. Jadi tipe gaya belajar visual ini siswa akan lebih cepat menangkap dengan menggunakan tampilan seperti video, digital content, dan diagram, serta lain-lain. Lalu yang kedua ini auditif. Auditif ini seorang siswa cenderung menangkap pembelajaran dengan cara mendengarkan guru. Jadi siswa ini lebih cepat menangkap pembelajaran dengan cara mendengarkan pembelajaran diajarkan guru dengan seksama. Lalu selanjutnya kinestetik. Kinestetik ini seorang siswa menangkap pembelajaran dengan cepat dengan cara praktik. Jadi siswa dengan tipe gaya kinestetik ini cenderung aktif dan tidak bisa diam. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Ame, yaitu teori belajar behavioristik. Adalah tingkah laku yang dapat diamati yang disebutkan stimuluar. Teori paradigma konstruktivistik adalah pembelajaran yang mengutamakan penyelesaian masalah. Model pembelajaran berlandaskan paradigma konstruktif, yaitu model reasoning and problem solving. Yang kedua, model problem based instruction. Yang ketiga, model perubahan konseptual. Yang keempat, model group investigation.
Yang kelima, model pembelajaran in Queen. Mungkin itu saja. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Puspitasari. Saya akan menjelaskan tentang materi pendekatan pembelajaran. Pendekatan merupakan tolak titik atau sudut pandang terhadap suatu proses pembelajaran. Secara umum, pendekatan terbagi menjadi dua. Yang pertama, pendekatan yang berorientasi pada siswa, yang mana di dalamnya siswa ditempatkan sebagai subjek yang bersifat klasik. Dan yang kedua, pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yang mana di dalamnya komputer sebagai media pembelajaran. Definisi komputer sendiri merupakan alat elektronik hitung cepat yang berasal dari bahasa Latin, yakni compute, yang berarti menghitung. Definisi komputer sendiri disampaikan oleh Hackmaker yang dikutip oleh Wahono, bahwasanya komputer adalah merupakan suatu alat hitung cepat yang dapat menyimpan data, informasi, dan menginput data yang bisa disimpan sesuai dengan data yang tersimpan di dalam kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.